Oke, siapa sih yang nggak kecewa ya mendengarkan penjelasan dari Divhumas Polda Metro Jaya maupun di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa buku JWP Jokowi's White Paper itu tidak ilmiah. Jadi yang menentukan ilmiah atau tidak itu sekarang polisi, ya. Padahal saya sudah menggeluti digital image processing ini sejak tahun 2000-an awal, ya kan. Siapa yang nggak kecewa seperti itu, ya? Polisi dengan enteng mengatakan buku Jokowi's White Paper itu hanya klaim saja, ya kan. Padahal kita sudah menekuni digital image processing, ya, salah satu cabang dari digital forensik. Ya, saya sudah tekuni lama gitu loh, ya. Jadi enak kali ya polisi ini ngomong kayak gitu, ya kan. Kalau dia ngomong tanpa dasar, menuduh tidak ilmiah, ya dia nggak dihukum, ya, menuduh seperti itu, ya. Padahal kalau saya ini ada di jurnal saya di Media Teknik UGM, ya, tahun 2000-an sudah aksesnya untuk publik sudah ditutup oleh UGM, tapi kalau kita pakai web archive.org itu masih ada itu nih, ya. Kompresi citra diam, ini, ya kan. Secara adaptif pemilihan pohon, kompresi citra diam artinya digital, ya, citra digital. Pemilihan pohon basis cosine package atau CP dan weblet package atau WP menggunakan algoritma pruning optimal. Pengarangnya Rismond Janipar dan Adi Susanto. Ini dosen saya, Profesor Adi Susanto di UGM, di Teknik Elektro UGM. Inilah dia profesor saya yang ngajarin saya, pembimbing S2 saya, ini, ya, Profesor Adi Susanto, MSc, PhD, ya, penemu gameltron, ya, tahun 1970, ya kan. Nah, inilah profesor saya waktu muda, penemu, ya kan, tahun 77, Adi Susanto dalam Pekan Raya Jakarta 1977. Nah, inilah beliau, dan sekarang sudah wafat, ya, sudah wafat. Terus di samping itu juga ada juga di ini, tapi PDF-nya nggak bisa di-download, ya, di Unpras Atmajaya. Ini analisis waktu, frekuensi, cosine packet dan wavelet packet atas isyarat elektrokardiograms, ya, isyarat otak atau sinyal otak, sebuah kajian awal menuju kompresi. Nah, itu Rismond Janipar, ya, ini dia, ya. Both packets, wavelet packets and cosine packets have recently emerged as powerful tools as signal compression. Nah, inilah dia tahun 2002, ya, di Atmajaya, Jurnal Teknologi Industri volume 6, ya, nomor 4 Oktober 2002. Kalau ini 2004, ya, Media Teknik UGM ini, Media Teknik 2004. Nah, ini. Nah, terus kalau PDF-nya ada sejumlah yang bisa saya download, ya, sudah lama, ya. Inilah dia, ya, dari Media Teknik UGM, kompresi citra diam secara adaptif pemilihan pohon basis cosine packets dan wavelet packets menggunakan algoritma pruning optimal. Saya penulisnya tahun 2004, ya. Nah, ini dia apanya, ya, edisinya ini, ya, Media Teknik UGM nomor 2 tahun 26, edisi Mei 2004, nomor ISSN 02163012. Nah, ini penulisnya Adi Susanto, PhD, Profesor, dosen pasca sarjana Teknik Elektro UGM. Nah, ini kan full matematik, mana yang nggak ilmiahnya ini, gitu loh, ya kan. Mana yang nggak ilmiahnya menurut Polda Metro Jaya? Memangnya paham Polda Metro Jaya tentang digital image processing sampai menuduh buku JWP itu yang saya tulis programnya pakai Python program, itu kan fondasinya dari sini semua. Ini, ya. Nah, dulu saya pakai citra uji brain, ya, untuk mengkompresi citra
brain ya, MRI scan. Nah ini dia, direkonstruksi pakai web flat ya kan. Kalau ini pakai apa, cosine package, kalau yang ini pakai web flat package. Nih dia ya, citra asli MRI scan. Nah ini dia ya, didekomposisi menggunakan web flat package. Pemilihan pohon dekomposisi itu menggunakan pruning, algoritma pruning ya. Terus ini tampil-tampilnya hasilnya ya, nih ya, presentasi elemen 0, WP dan CP. Nah ini dia. Nah, ini sudah ada sejak tahun 2004 di media teknik UGM bahkan ya. Ya itu jurnal cukup sulit saat itu tembus tulisan saya di media teknik UGM, karena media teknik UGM itu dulu jurnalnya bukan hanya untuk teknik elektro, teknik yang lain juga, sipil, kimia dan segala macam, dan orang berkompetisi di situ, bukan hanya dosen-dosen teknik UGM, dosen seluruh Indonesia, peneliti Indonesia berlomba-lomba untuk memasukkan jurnalnya di situ gitu loh ya. Orang dengan gampang ada ahli-ahlian itu, ahli jadi-jadian, enak kali ya serampangan ngomong gitu ya, dari Polri itu yang lulusan Akakom ya, jengkel lah ya. Inilah media teknik UGM ya. Terus ini juga di Jurnal Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Kristen Petra. Ini video sebelumnya sudah saya tunjukkan ini ya kan. Ini juga full matematik ini, web flat Koopman ortogonal, bi-ortogonal ya, definisinya ortogonal dan bi-ortogonal itu tegak lurus ya. Ini juga terus di Jurnal Informatika juga, Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Kristen Petra ya. Ini tahun berapa ini dulu? Kalau yang ini tahun, ini dia tahun 2002 ya, Jurnal Teknik Elektro. Kalau yang ini tahun 2003 ya. Kalau media teknik itu tahun 2004 ya. Jadi saya sejak dulu memang sudah menekuni itu gitu loh, digital image processing ya kan. Nah ini kan full matematik, ini ada operasi integral ya, ada operasi perkalian, fungsi X itu ya kan, untuk mendapatkan koefisien dekomposisi dari web flat. Terus di mananya yang enggak ilmiah itu loh ya kan. Nggak mungkin di situ saya tulis matematikanya panjang bukunya nanti jadi 1000. Makanya dikompresi, maksudnya dimampatkan agar tidak banyak, tidak mencantumkan rumus-rumus matematikanya ya kan. Tapi kalau bentuk jurnal kan begini, ada ya kan, ada matematiknya, terus diimplementasikan lah. Ini ya kan, dalam matematika ini web flat, Koopman, bi-ortogonal, ini matematikanya ya. Nah, terus hasilnya ya begini nih hasilnya. Nah ini citra ujinya dalam memampatkan citra ya kan. Ini ada kurva-kurvanya ya. Begitu juga dengan ini ya, di Jurnal Informatika ini juga begitu ya. Jadi ya ilmiah. Terus pada saat proceeding, salah satu proceeding saya itu masih bisa saya dapatkan ya, itu untuk edge detection ya. Nah edge detection ini di Kansai, mana nih, di UBC Higashi. UBC itu kota UB ya. Nah, ini bisa kalian download juga, ini proceedings of the first international workshop, kok nggak salah ada di sini nih ya. Ini kan saya, nah ini dia ya kan. Nah ini saya nih ini stochastic resonance on discrete
Fitzhugh Nagumo system to realize visual functions in noisy environment. Jadi mereduksi derau dengan derau itu sendiri, ya kan, pakai. Nah, ini dia. Nah, kalau di di Springer ini dia edge detection with reaction diffusion equation saving local average threshold. Ya, dengan sensei saya juga ini full matematik juga ini. Nih. Memangnya Polda Metro Jaya harus ditaruh matematika begini, gitu. Baru kesannya ilmiah gitu. Itu kan buku semi populer, ya kan. Jadi kalau ditaruh matematika juga pembaca nggak paham, jadi makanya diterangkan dengan verbal. Ini kan matematika semua, ini full nih, ya, persamaan reaction diffusion. Ya, kalau book chapter ya ini dia book chapter, ya, sama full matematik juga seperti ini nih. Ya. Nah, ini hasilnya, ya kan, untuk edge detection. Untuk salah satu aplikasinya ya untuk pengenalan objek untuk robot, ya kan, membedakan objek-objek tersebut untuk dikenali sebagai mata dari robot, ya, edge detector itu pakai reaction diffusion equation, ya, dalam vision system, artinya dalam sistem visi atau sistem komputer, ya, artinya digital image processing di situ, ya, ini ya. Jadi itulah ya, bahwa sejak 2004 ya, di Media Teknik UGM, di Petra juga 2003, 2002, saya sudah menulis loh tentang ini semua, tentang digital image processing ini. Kok bisa dibilang ini nggak ilmiah ya, tanpa sanggahan dalam bentuk buku juga ahli-ahlinya, itu kan nggak enak didengar ya, nggak enak kita melihatnya gitu. Ya harusnya kan ketika Anda menuduh ya tulisan orang, buku orang tidak ilmiah, maka Anda sendiri harus bertanggung jawab juga kepada publik tuduhan itu, gitu loh. Jangan karena statement konvers mentang-mentang dia polisi terus dia harus benar, gitu loh. Ya kan, kita kan based on data, gitu loh. Apa yang mau dibilang tidak ilmiah? Jangan mentang-mentang kita punya kuasa, ya, mentang-mentang kita punya kekuasaan, apalagi menahan orang lain, menersangkakan orang lain, ya, terus semau-maunya, ini tidak ilmiah, hanya klaim semata, gitu. Mana yang klaimnya, mana yang tidak ilmiahnya, bisa nggak define it, specify it, tolong spesifikasikan, gitu loh. Kan biar jangan semena-mena, gitu loh, ya. Kalau menuduh tidak ilmiah itu tuduhan serius loh itu. Ya bagi saya itu tuduhan serius. Cuma kalau kita melaporkan polisi ke polisi kan berat ya, karena sesama mereka, gitu. Bagaimana ini Pak Prabowo Subianto sebagai presiden bisa polisi domainnya itu menilai ilmiah atau tidak ilmiah buku orang lain, ya, karya orang lain? Bagaimana ini Profesor Jimli Asidiki? Apakah layak? Apakah punya hak kewenangan, ya, Polda Metro Jaya menilai buku orang itu tidak ilmiah, padahal dia tidak pernah belajar apa itu digital image processing. Dia kira ngedit itu sudah jadi gambar, udah selesai. Padahal itu full matematik seperti ini. Ini full matematik semua. Ya, ini salah satu contohnya. Ya, ini full matematik, gitu loh. Jangan karena dia bisa pakai GIMP itu, ya, ngedit image terus wah pakar gitu, ya kan, tidak ada basisnya. Jadi gimana nih Pak Profesor Jimli Asidiki, apakah memang ada SOP-nya polisi menyatakan buku orang lain tidak ilmiah, jurnal orang lain tidak ilmiah, kompetensinya, sertifikasinya, peneliti harus punya sertifikasinya dari mana nggak tahu, ya. Sertifikasi peneliti dari mana? Ya dari karyanya, track recordnya. Coba kalian tanya di web, di Google atau di mana, ya. Gitu loh. Kan dari karyanya, gitu loh.
bisa direkonstruksi oleh orang lain. Paper ini, jurnal ini bisa direkonstruksi nggak? Gitu loh, oleh orang lain. Ini media teknik UGM misalnya, benar nggak? Di situ ada tabel hasilnya, ya baik dalam bentuk kurva maupun tabel, ya 2004 gitu. Itulah bisa nggak direkonstruksi orang ini? Kalau bisa, itulah saintifik, itulah peneliti. Itu, ya. Jadi janganlah sembarangan menuduh-nuduh polisi ini. Tidak ilmiah, tidak ilmiah. Ya, padahal apa yang diomongkan pun nggak paham loh. Terlalu pede untuk ini. Hanya mentang-mentang ada ahlinya yang dipanggil, yang langganannya tidak ilmiah itu. Coba panggil ahlinya, ketemu kita di seminar yuk. Gitu. Buka-bukaan di sana. Gitu. Ya, biar ada panelis ahli di sana. Mana yang nggak ilmiah? Coba mana di bab mana di buku JWP itu Jokowi White Paper itu tidak ilmiah? Di bab mana? Halaman berapa? Gitu loh. Metodenya apa yang tidak ilmiah? Gitu. Ya. Jadi nggak sembarangan orang menuduh. Gitu loh. Ya. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas Merdeka!